lagi ada di kegiatan Intimate Coffee Sharing 2020 yang dilakukan Seduh Sumedang, sponsor by Sawala Space and Cafe, media partner ada Coffee Tripi dan ini Mas Sumedang, saya sendiri dari Coffee Tripi. Dan sekarang lagi bersama Atet, salah satu volunteer atau pembantu mentor di materi Basic Cupping. Pemegang materi mentornya siapa? Rangga Mahesa. Volunteer ke-1 Abang, kedua Raffi Fauji, yang ketiga saya sendiri, Atet. Kita bahas sekilas materi apa yang dibahas dari Basic Cupping dan tujuannya apa. Poin penting dari materi ini yang pertama adalah definisi analisis sensorik, dan yang kedua pentingnya aktivitas sensorik pada kopi. Dan ketiga psikologi indera perasa manusia, dan yang keempat olfactory system, taste and flavor. Yang kelima basic test dan pelaksanaannya. Yang keenam komponen atau atribut sensorik pada hasil seduhan kopi. Dan yang ketujuh cupping protokol, dan yang terakhir terminologi protokol, terminologi cuppers. Ya, jadi semua emang dibahas ya di Basic Cupping seperti ini. Dan tujuannya adalah untuk bukan sekadar mencicipi, tapi kita mengidentifikasi dan mengevaluasi. Jadi semua orang teh akan tahu bahwa salah satu kopi teh mempunyai karakteristik. Tadi udah dibahas sama ATT, tapi tujuan yang lebih penting dari Basic Cupping teh apa? Intinya mah ya, penjelasan secara padat, singkat dan jelasnya mah tujuannya tuh untuk mengidentifikasi sama mengevaluasi karakteristik tiap kopi. Jadi kenapa harus diidentifikasi? Kalau nggak diidentifikasi kita nggak bisa mengevaluasi. Bener kan? Bener. Makanya diidentifikasi dulu gimana karakteristik atau sifat-sifat yang ada di kopinya. Misalkan aromanya gimana, aroma atau fragrance-nya gimana, terus flavornya gimana, sama teksturnya gimana. Berarti ini teh sangat nyambung sama si flavor wheel itu. Sangat nyambung sama flavor wheel, sama untuk mengevaluasi hasil roasting dan bagaimana cara untuk menyeduh si kopi dengan karakter tersebut gitu. Intinya lebih ke sana sih. Lebih ke sana. Soalnya kan kita sebelum nyeduh, kalau nggak cupping dulu, kita belum kenalan sama si kopinya kan gimana. Tapi ada bahasa seperti ini, kenapa harus cupping dan nanti teh diseduh teh harus seperti cupping hasilnya gitu. Nah, ada bahasan seperti itu. Singkat weh. Ada bahasan seperti itu. Kalau menurut saya emang enggak sih. Kan ketika hasil seduhan lebih baik daripada hasil cupping, kenapa enggak gitu. Benar. Kenapa harus yang jadi patokannya itu ketika cupping gitu. Karena itu mah hanya untuk mengenali karakteristik gitu kan. Ya, itu kan hanya untuk mengidentifikasi tadi kan, identifikasi flavor sama karakteristik si kopinya gitu. Benar. Gitu aja sih. Setuju nggak? Setuju. Jadi nggak melulu tentang harus nyeduh tuh harus sama monoton kayak, gitu. Nggak harus hasil seduhan tuh harus sama kayak cupping. Hasil cupping. Ya kan? Benar. Kalau bisa lebih enak atau lebih baik, kenapa enggak? Kenapa enggak? Seperti itu. Justru yang diusahakan tuh minimal tidak menjadi lebih buruk dari hasil cupping seperti itu. Singkatnya seperti itu di part kedua, dan tunggu di part ketiga Basic Manual. Terima kasih.